bagi para penuntut ilmu, yaitu Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya, jadi ketika kita belajar dengan pena, dengan apa kita belajar dengan pena? Dengan tulisan dan bacaan. Maka dari itu membaca. Anak-anak sekalian, ya, siapa Imam Kevin? Ayo, Nugra, ya. Ayo Nugra. Ya, diperhatikan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Yaitu dengan menulis dan membaca. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak ketahui. Maka dari itu Nabi Adam alaihi salam, mengapa ia lebih mulia, dimuliakan oleh Allah dibanding para malaikat? Padahal para malaikat tidak pernah melakukan dosa. Para malaikat tidak pernah melanggar. Tapi kenapa Nabi Adam lebih mulia? Lebih ditinggikan oleh Allah. Disebabkan apa? Ilmu. Maka dari itu terus belajar, terus membaca, terus menulis. Ketahuilah, dengan kalian senantiasa membaca dan menulis, Allah akan mengangkat derajat kalian di dunia dan di akhirat. Sekarang kita lanjutkan. Ayo, siap-siap. Ya. Ditulis di sini. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu betul-betul tagha, melampaui batas. Saat di sini ditulis ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan ya kalian akan kembali. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian melihat terhadap orang yanha, orang yang menahan? Abadan idza shalla, seorang hamba ketika melakukan salat. Siapa itu? Nabi Muhammad. Siapa yang menahan? Siapa? Abu? Kenapa Abu Sufyan? Abu Jahal. Nah, ini yang mau ditulis. Ditulis di bukunya. Tafsir ayat 6 sampai ke bawah, sampai dan seterusnya berbicara tentang ya Abu Jahal. Ayat ke-6 sampai ke-19 berbicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Aba Ali bisa. Ya. Ya. Jadi ini ya kisahnya begini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin melakukan salat di depan Ka'bah. Jadi Nabi ingin melakukan salat di mana? Ka'bah. Depan Ka'bah. Maka Abu Jahal melarang Nabi untuk salat. Ya, maka dari itu ketika Nabi sholat apa? Ya pernah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah dikasih ya kotoran unta. Kalau kita mau diparuna, misalnya kita ada tempat tai. Kalau biasa itu kalau misalnya sapi kurban, kan ada usus, betul usus. Ini usus dililitkan di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Jadi Nabi sujud di depan Ka'bah, disimpangkan usus beserta kotorannya, bukan cuma ususnya. Ya, ketika dia sujud, sampai Nabi karena beratnya itu usus, Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Ya, kemudian Nabi terus menangis saja berdoa kepada Allah. Ya, sampai ada orang yang menghilangkan kotoran yang ada di pundak Nabi. Siapa yang menghilangkan itu?
Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi. Sampai Fatimah ketika melihat ayahnya diberikan kotoran itu, Fatimah berlarian langsung menghilangkan kotoran itu sambil menangis. Ya, menyalahkan pamannya. Ya, karena yang menyalahkan siapa? Pamannya. Jadi betapa sabarnya Nabi. Nabi lagi mau melakukan lagi sholat. Ya, tapi pada saat itu Abu Jahal sudah bilang, ya, kalau kau lagi melakukan sholat di sini, ya, bukan hanya kasih kotoran unta, bahkan kubunuh, kutebas. Ya, di sini ini turunlah ayat. Ya, kata Allah, ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kalian melihat bagaimana orang yang melarang untuk melakukan sholat di depan Ka'bah? Seorang hamba abadan, yaitu Muhammad, idza shalla, ketika melakukan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kalian melihat bagaimana jikalau Muhammad itu di atas petunjuk? Ya, kau larang orang, baru orang benar lu larang. Ya, apa kata beliau? Au amara bittaqwa, atau orang ini memerintahkan kepada ketakwaan. Nabi kan perintahkan untuk apa? Ya, perintahkan untuk menyembah hanya Tuhan yang satu. Ya, berbaik, berbakti kepada orang tua. Ya, tidak melakukan perzinahan, tidak meminum khamar dan selainnya. Tidak memutus silaturahim, ya, dan selainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah memerintahkan kepada ketakwaan. Kata Allah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan tidakkah kalian melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan Nabi wa tawalla, dan berpaling kepada Nabi? Ya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kalian mengetahui, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melihat perbuatan mereka? Perbuatan mereka karena mencegah Nabi sholat, perbuatan mereka karena melarang Nabi untuk memerintahkan kepada ketakwaan, perbuatan mereka yang menyelisihi dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi, ya, dan perbuatan mereka karena mereka mendustai Nabi dan berpaling dari ajakan Nabi. Kata Allah, ka'alla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kalau mereka tidak menyelesaikan la nasfa'an ini la nahkiran. Sekali-kali tidak, kata Allah, kalau mereka tidak berhenti melarang Nabi Muhammad untuk melakukan salat, melarang Nabi Muhammad untuk mengajak kepada ketakwaan, karena mereka senantiasa mendustakan Nabi Muhammad dan berpaling dari ajakannya, kata Allah, la nasfa'an bin nasiyah. Saya akan masukkan mereka ke nasiyah. Apa itu nasiyah? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu nasiyatin kadzibatin khati'ah. Diperhatikan di halaman 15. Ya, sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, kata, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jadi nasiyah ini nama dari nama-nama neraka. Ditulis, ya, Bilal Nugra. Nasiyah, makna nasiyah. Nasiyah, nama dari nama-nama neraka. Nasiyah, nama dari nama-nama neraka. Jadi siapa yang diancam ini nasiyah? Abu Jahal. Nasiyatin Abi Jahal.
kadhiba bima qaliya khati'a fi ba'diha. Ya, akan ditarik ke ubun-ubunnya oleh Allah. Artinya kalau kita ini ditarik ke ubun-ubun tak bagaimana? Ya, langsung gimana? Kalau bahasa Makassarnya, bahasa biasanya mati tak tinti. Ya, mati berdiri orang. Kenapa? Karena tertarik begini. Karena ruh itu keluar dari ubun-ubun. Kenapa Allah memakai lanasfa'an di sini dengan keras? Karena dia akan dicabut dengan keras dari ubun-ubunnya. Jadi orang itu mati, yang paling terakhir mati adalah akalnya. Bayangkan itu ilmu. Saking tingginya derajatnya ilmu, Allah letakkan di tempat yang paling tinggi, di kepala. Jadi ilmu itu di mana letaknya? Kepala dan hati. Ya. Maka kalau ada orang hilang sudah kesadarannya, sudah hilang sudah kemuliaannya. Ya, di sini perhatikan. Jadi Allah mengancam, lanasfa'an, kami akan tarik dengan keras. Ya, di ubun-ubunnya bin nasiyah, dengan nasiyah. Apa ini nasiyah? Nasiyah adalah ya, kadzibatin khati'ah. Ya, kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan. Kadzibah mendustakan, khati'ah dan orang yang durhaka, senang berbuat salah. Falyad'u nadiyan, maka hendaknya ya, maka biarlah dia memanggil golongannya. Ya, kan Abu Jahal orang yang paling banyak sektenya. Kata Allah, panggil ini semua itu deken-deken, ajudan panggil. Sanada'u Zabaniyah, kata Allah, dan saya juga akan memanggil Zabaniyah. Ya, Zabaniyah ditulis Zabaniyah malaikat. Malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Zabani. Ini ada dalil. Malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Jadi Allah Pak ngarai. Ya. Abu Jahal, panggil ini semua deket-deket. Satu bisa dipanggilan. Ya, zamannya. Hantam itu Abu Jahal. Ya. Jadi disuruh panggil semua itu. Ya, yang kalian anggap yang bisa menolongmu. Ya, saya juga akan memanggil Zabaniyah. Ya, qala Ibnu Abbas, kata Allah, perhatikan perkataannya Ibnu Abbas, falyad'u nadiya sanada'u Zabaniyah. Qala Ibnu Abbas, lau da'a nadiyahu akhadathu Zabaniyah al-'adab min sa'atihi. Ya, seandainya kata Ibnu Abbas, Abu Jahal memanggil golongan-golongannya pada saat itu, pada saat ketika dia turun ayat, kan Allah bilang, wahai siapa? Abu Jahal, panggil golongan-golonganmu, maka saya akan panggil malaikat siapa? Zabaniyah. Kata Ibnu Abbas, seandainya Abu Jahal memanggil golongan-golongannya sebagai kesombongan di depan Muhammad, maka langsung malaikat Zabaniyah mencap nyawanya pada saat itu di dunia. Tapi bagusnya Abu Jahal tidak panggil. Allah berkata untuk dia mendatangkan golongan-golongannya, ya, untuk menolongnya, tapi dia tidak berani. Seandainya dia berani panggil golongannya, maka Allah juga datangkan malaikat Zabaniyah langsung pada saat itu, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, lau da'a nadiyahu, seandainya dia mengajak, memanggil golongan-golongannya, akhadat Zabaniyah, maka dia diambil langsung oleh malaikat Zabaniyah dengan diadab min sa'atih, pada kesempatan itu. Ya, diperhatikan, ada yang mengatakan, ya, bahwasanya Nadia ini suatu nama lembah.
Ya, jadi pernah laqad alima anni aktsara min hadzal wadi nadiyan. Ya, faqadama an-nabi fatakallama bi syai' qala Daud wa lam ahfaz fa anzalallah. Tapi ini riwayat yang didustai. Jadi dia bukan, tidak benar. Ya. Yang benarnya tadi Zabani apa? Dia adalah malaikat. Ya, dia adalah malaikat sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, jadi apa kata Allah? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak ya Muhammad. Jangan kamu taat kepadanya. Kalau kau mau sholat depan Ka'bah, sholat saja. Wasjud, bahkan Allah perintahkan kau harus sholat di situ, bersujud di situ. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Kan Nabi tadi sudah sholat, diletakkan apa? Kotoran unta, usus unta. Ketika diletakkan, diangkat oleh siapa? Fatimah. Ketika Nabi bangkit sholat, sudah tahiyat, salam, langsung diancam. Jangan kau lagi sholat di depan sini. Kalau kau sholat di depan sini, bukan cuma kasih kotoran kamu bunuh. Apa kata Allah? Ya, jangan kau taati. Bahkan kata Allah, kau harus sholat di situ untuk mendekatkan diri kepada aku, kata Allah. Ya, kenapa? Karena kalau nak ganggu kau, saya berhadapan. Ya, akhirnya pada saat itu, ya, Abu Jahal saja mendekati Nabi saja pada saat sholat tidak mau. Seandainya dia memanggil sekte-sektenya, diambil oleh malaikat azab, malaikat sabarnya. Seandainya ketika Nabi sholat dan dia diganggu, tetap juga diazab. Tapi alhamdulillah tidak diabadi dalam riwayat pernah Abu Jahal ketika mengancam Nabi untuk kalau sholat kita dibunuh, dan dia mendekat kepada Nabi, malah tunjuk. Kalau bahasanya kita apa? Malah tunjuk, takut. Kenapa? Ya, mungkin dia sadar kalau wah ini kepada, ya, dan itu betul. Ya, dalam riwayat Nabi selalu sholat dan tidak pernah, bahkan ketika Isra, ya, Nabi juga sempat ada yang mengatakan bahwa Nabi sholat. Ya, ketika Nabi Isra. Ya, ini tafsir dari surat, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada dua, ya. Jadi Allah melarang, ya, jangan kamu mentaati Abu Jahal, ya, untuk kau meninggalkan sholat, meninggalkan untuk dekat kepada Tuhanmu. Kata Allah, tetap lakukan sholat, sujud kamu, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya, adapun Abu Jahal, kami yang akan menahannya, kata Allah. Ya, sekali-kali kami yang akan menjagamu ya Muhammad, akan menolongmu. Ya, jangan engkau memperhatikan ucapan Abu Jahal. Tidak usah. Ya, tetap kamu melakukan sholat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.